Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akan membahas tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Agaknya perlu kita semua warga negara mengetahui hubungan tersebut. Karena tentu saja semuanya harus mengetahui, sebab negara kita adalah negara hukum. Sangat tidak logis apabila ada warga negara yang tidak mengerti tentang hukum. Begitu juga tentang tata negara. Jadi tata negara ini bukan milik elit politik saja. Pertama, berbicara tentang tata negara, kita akan membahas tentang 5 hal. Pertama tentu konstitusi. Jadi kalau kita berbicara tata negara, maka kita berbicara tentang konstitusi. Kedua, kita berbicara tentang sistem pemerintahan. Ketiga, kita berbicara tentang susunan dan distribusi kekuasaan. Keempat, kita bicara tentang struktur pemerintahan. Kelima, kita berbicara tentang hubungan antar lembaga tinggi negara. Nah, kaitannya dengan Pancasila bagaimana? Di akhir sesi ini kita akan segera menemukan kaitannya dengan Pancasila. Artinya kalau Pancasila dalam konteks tata negara, artinya kita melihat peranan Pancasila di dalam 5 hal yang saya sebutkan tadi. Tapi tentu ini tidak secara rinci. Kalau secara rinci ini tentu dipelajari oleh para ahli hukum. Saya hanya membidik persoalan dari perspektif Pancasila sebagai dasar negara. Jadi begini, kita mulai dengan konstitusi. Konstitusi itu di negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dimanapun yang namanya konstitusi tetap bisa dirubah, karena di dalam konstitusi kita dibunyikan cara merubah dirinya sendiri. Sehingga jangan heran kalau Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen, perubahannya sebanyak 4 kali. Kemudian yang ingin saya jelaskan adalah tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana Pancasila dicantumkan di alinea keempat. Dan ini tidak dirubah. Negara kita ini bisa dirubah, tapi tidak dalam hal dasarnya, tidak dalam hal bentuknya. Negara Indonesia, negara kesatuan yang berbentuk republik, itu tidak bisa dirubah. Makanya disebut harga mati. Kenapa? Karena itulah negara Indonesia. Kalau itu dirubah, berarti negara kita berubah, kan begitu. Selain dari itu bisa berubah. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 4 alinea, 4 paragraf. Paragraf pertama itu bersifat premis mayor. Paragraf kedua bersifat premis minor dan perjuangan kemerdekaan. Sudah mengerucut dia. Kalau alinea pertama berbicara secara umum bahwa kemerdekaan itu adalah milik segala bangsa, tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu kan umum. Alinea kedua masuk ke hal yang khusus. Perjuangan pergerakan kemerdekaan rakyat Indonesia telah sampai kepada pintu gerbang kemerdekaan. Nah, alinea ketiga itu disebut konklusi. Bukan disebut, tetapi itu maknanya adalah kesimpulan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Nah, itu adalah kesimpulan dari 1 pokok pikiran, 2 pokok pikiran, 3 pokok pikiran. Pada alinea keempat, itu adalah implikasi. Kemudian daripada itu, jadi itulah cara sistematika pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita bisa bayangkan betapa pintar dan cerdasnya nenek moyang kita perebut kemerdekaan dulu. Mereka mendesain, berjuang
dan kita hanya tinggal menjalankan. Nah, itu sekilas tentang konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ingin detail tentu harus dipelajari lebih baik, lebih dalam lagi, bahwa di dalam undang-undang itu ada batang tubuhnya, ada aturan-aturan dan pasal-pasal demi pasal. Nah, kemudian yang kedua kita akan masuk kepada yang kedua adalah kita masuk kepada sistem pemerintahan negara Indonesia hasil amandemen undang-undang. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 yang terbaru sekarang yang dijadikan konstitusi adalah undang-undang yang telah diamandemen. Bagaimana sistem pemerintahan kita ini? Sistem pemerintahan kita tidak sama dengan sistem pemerintahan negara-negara lain. Tentu negara lain pun tidak sama dengan negara-negara lain. Nah, kita mempunyai 6 kekasan. Artinya sistem kita itu ada 6. Pertama, negara kita adalah disebut Rechtsstaat. Negara Indonesia berdasarkan hukum. Artinya tidak berdasarkan pada kekuasaan yang absolut. Maksud negara Indonesia berdasarkan kepada hukum bukan berarti pemerintah bertugas memata-matai rakyatnya kemudian menghukum, bukan. Tetapi setiap pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan prosedur hukum. Nah, itu yang maksudnya, artinya memang segala sesuatu harus berdasar kepada hukum. Yang kedua, pemerintah berdasarkan sistem konstitusi. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pemerintahan kita ini. Yang ketiga, presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang tertinggi di samping DPR dan MPR. Kemudian 4, menteri lagi. Menteri adalah pembantu presiden tapi tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kelima, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Tidak tak terbatas, berarti ada yang membatasinya. Nah, yang keenam, jika presiden dalam melaksanakan tugasnya menyimpang dari konstitusi dan pelanggaran yang berat, maka bisa dilakukan impeachment atau pemakzulan. Nah, impeachment ini bukan langsung berarti presiden berhenti. Karena ada juga impeachment ini yang berarti kesimpulan terakhirnya nanti presiden tidak berhenti, tidak diberhentikan dalam masa jabatan. Jadi jangan kita menganggap impeachment itu adalah pemberhentian presiden secara paksa atau pemakzulan. Tidak langsung serta-merta seperti itu. Jadi tanpa proses hukum dipaksa berhenti. Tidak langsung. Itu pelanggaran berat dan caranya banyak. Prosedurnya panjang, mekanismenya tidak gampang. DPR harus mengajukan usulan, kemudian diperiksa, dan MPR yang akan nanti melakukan impeachment itu. Nah, lanjut. Kemudian kita masuk kepada distribusi kekuasaan atau susunan kekuasaan. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi, maka kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam penyelenggaraannya, kan tidak mungkin rakyat banyak ini memegang kekuasaan. Sehingga disusunlah pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan. Seluruh negara mempunyai pembagian kekuasaan. Negara kita itu menganut 5. Pertama, namanya kekuasaan eksekutif. Sering kita dengar, itu artinya didelegasikan kepada presiden. Presiden bersama menteri. Eksekutif, dia melaksanakan undang-undang. Kemudian legislatif. Legislatif itu didelegasikan kepada presiden, DPR, dan DPD. Kenapa? Karena legislatif ini membuat undang-undang. Dan presiden juga berhak mengeluarkan peraturan pemerintah. Ketiga, kekuasaan yudikatif. Yudikatif ini didelegasikan atau dipegang oleh Mahkamah Agung. Keempat, kekuasaan inspektif, yaitu pengawasan. Siapa yang memegang? BPK.
pengawas keuangan, pemeriksa, dan DPR. Jadi DPR ini dia membuat undang-undang, kemudian setelah undang-undang selesai, dia mengawasi. Jadi tidak ada kekuasaan konsultatif lagi. Kalau dalam undang-undang yang lama, itu ada itu namanya DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Perlu saya sampaikan, negara kita tidak menganut paham trias politika. Trias politika itu menurut banyak ahli tata negara itu orang yang menganggap negara itu suatu organisasi kekuasaan sehingga dibagi secara tiga, yudikatif, legislatif, eksekutif. Yang bertiga inilah yang mengatur kekuasaan. Negara kita tidak, karena kita mempunyai lembaga tinggi negara dan pembagian yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang berikutnya, susunan pembagian kekuasaan itu setelah kekuasaan rakyat, pembagian kekuasaan seperti yang tadi, kemudian ada pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan ini maksudnya kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat pemilu membentuk MPR dan DPR. Nah, disitulah rakyat mengejawantahkan kekuasaan. Pengambilan keputusan juga berdasar kepada kedaulatan rakyat, tapi berdasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan. Jadi kan itu lihat ada konteks Pancasilanya di situ, sila keempat. Pengawasan juga demikian. Nah, jadi tentang trias politika tadi, negara kita tidak menganut paham trias politika karena kita mempunyai lembaga tinggi negara, yang mana lembaga tinggi itu pertama Presiden, kedua DPR, ketiga MPR, keempat DPD, BPK, MA, MK. Kalau dulu kan kekuasaan tertinggi di tangan MPR, sekarang tidak. Jadi tidak ada kekuasaan tertinggi lagi. Nah, kalau dilihat secara struktur ya sejajar. Paling tinggi Undang-Undang 45, di bawah ini Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK. Lembaga tinggi inilah yang berkoordinasi. Lembaga inilah saling yang melaksanakan penata kelolaan di negara kita. Saya kira hubungan antar lembaga tinggi negara itu bisa kita pelajari dengan melalui literatur yang lain. Tidak ada hal yang signifikan di sana, sudah jelas diatur semuanya. Mengenai Pancasila dalam konteks tata negara, intinya adalah bagaimana sila-sila Pancasila itu diamalkan atau dijadikan dasar dalam pelaksanaan tata negara yang oleh dilakukan dengan lembaga-lembaga tinggi negara tadi. Dan itu dituang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah Konstitusi Negara Republik Indonesia, hukum tertinggi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.